Shalom, Jemaat GBI Walikukun yang dikasihi Tuhan. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, apalagi setelah kita mengambil suatu keputusan untuk tanggal 18 kita akan mengadakan ibadah tatap muka. Tetapi karena situasi yang belum memungkinkan, pemerintah menganjurkan untuk kita PPKM. Oleh karena itu kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menurut peraturan pemerintah untuk memutus rantai penularan pandemi virus corona. Kita adakan kebaktian online pada saat pagi hari ini disertai perjamuan suci. Oleh karena itu persiapkan dan sudah dipersiapkan, saya percaya, roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan saya akan berkhotbah pada saat pagi hari ini. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Maha besar Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Yesus, Allah yang kasih. Pagi hari ini Bapa, karena situasi dan keadaan yang belum memungkinkan, kami mau mengadakan ibadah online Bapa. Kiranya Bapa urapi hamba-Mu yang menuntun ibadah ini, juga setiap jemaat yang ada di tempat mereka masing-masing. Berkati dan urapi Bapa setiap mereka, sehingga berkat Tuhan yang sama akan mengalir dalam kehidupan setiap mereka. Berkati firman-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan akan menyambut berkat firman Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Kalau saudara senang tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah hendaklah kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi hendaklah orang Kristen itu bukan hanya bisa mendengar, melihat, tapi mau melakukan firman Tuhan supaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap Bapak Ibu, Saudara dan saya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya dan sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggapnya dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, itu menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Nah, kita mencatat, berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang bisa mendengar firman Tuhan, terlebih yang mau melakukan, dan seperti yang tema khotbah hari ini, menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih,
hendaklah kita menjadi orang Kristen yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab sia-sialah kalau kita hanya menjadi orang Kristen tapi tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ini sering terjadi sehingga mereka tidak bisa menikmati kuasa firman di dalam hidupnya sehari-hari. Sehingga kita merasa benar sendiri, merasa kita ini paling suci sendiri, merasa kita ini seolah-olah yang paling mempunyai kuasa yang luar biasa. Tapi sebetulnya seperti tadi dikatakan oleh firman Tuhan, ibadah itu sia-sia. Oleh karena itu, saat pagi hari ini hendaklah kita hidup bukan hanya menonton, tetapi hendaklah kita mendengar, melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan. Siapakah yang menjadi pelaku firman Tuhan yang baik? Tadi sudah saya bacakan yang saya ambil dari kitab Yakobus pasal yang ke-19 sampai ayat yang ke-27. Yang pertama, mereka yaitu orang-orang yang cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Jadi baik sekali kalau kita cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi hendaklah kita lambat untuk mengambil suatu resume atau keputusan, tapi renungkan dengan baik dan jagalah, kuasailah lidah kita. Apa yang kita ucapkan itu hendaklah yang benar dari Allah. Dikatakan di sini, ingatlah setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Hendaklah kita jangan gampang marah setelah kita mendengar lalu marah, karena hal itu mendukakan hati Allah. Sebab amarah manusia itu tidak akan mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yang kedua, dikatakan di sini, siapakah yang menjadi pelaku firman yang baik? Yang kedua, yang berani membuang pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor, pikir-pikiran yang bukan dari Allah. Ayat ke-21 kita baca. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi hendaklah kita berani membuang segala pikiran-pikiran yang kotor, karena melalui pikiran kita inilah yang kadang-kadang menentukan sesuatu yang kurang baik. Oleh karena itu, hendaklah kita kuasai pikiran kita, isilah pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dengan firman Tuhan, dan senantiasa kesaksian-kesaksian benar di hadapan Allah. Jadi yang kedua, yaitu orang-orang yang berani membuang pikiran-pikiran yang kotor. Yang ketiga, orang-orang yang bisa meneliti diri sendiri. Ayat 22 sampai ayat 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirinya sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya sebenarnya dari depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi hendaklah kita menjadi orang yang bisa meneliti dirinya sendiri. Apapun firman Tuhan itu menegur, firman itu mendidik, firman itu mengajar, kita teliti dengan baik dan kita responi firman Tuhan itu, sehingga kita mau
dan bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang bisa mengekang lidahnya. Ayat yang ke-26. Jikalau aku seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Oleh karena itu kita berani menguasai lidah kita, sehingga kita tidak melakukan hal yang najis, melakukan hal yang jahat, melakukan hal-hal yang kurang baik di hadapan Allah. Jadi jagalah lidah kita. Apapun yang akan kita ucapkan, kita hendaklah bertanggung jawab, tidak sembarang asal mengucapkan. Demikian firman Tuhan yang singkat, biar kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah, demikian kita ini bukan lagi hanya mendengar, tapi siap mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Siapkan hati kita, siapkan kepikiran kita untuk kita bisa menerima berkat-berkat perjamuan suci. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk perjamuan kudus, Bapak. Kiranya Bapak sucikan, Bapak kuduskan kami yang mau melakukan perjamuan kudus. Bapak sucikan, Bapak kuduskan roti dan anggur ini boleh menjadi sarana perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang sudah menyiapkan roti dan anggur di rumah, kita siapkan dan angkat roti tinggi-tinggi pada saat pagi hari ini, supaya kita menerima perjamuan suci dengan indah. Allah sudah mengorbankan segala-galanya bagi kita, bagi saudara dan saya. Kita syukuri kiranya karya Agung Kristus senantiasa Kristus katakan, lakukanlah ini senantiasa. Kita lakukan dengan baik. Pada suatu hari sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, dia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Inilah buku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah yang dia lakukan pada murid-muridnya. Angkat roti tinggi. Kalau sudah percaya bahwa roti yang sudah akan mengingatkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah, yang diserahkan bagi saudara dan saya. Kita makan dengan penuh pengertian di dalam nama Yesus. Dan sudah itu mengambil cawan yang berisi anggur. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, maka engkau akan menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara Bapak, Ibu Saudara yang terkasih, Bapak, anggur ini menggambarkan darah Yesus yang tertumpah di salib yang suci untuk menebus dosa kesalahan setiap saudara dan saya. Kalau percaya, kita minum dengan pengertian dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, Kamu itu baik.
sehingga kami diingatkan untuk senantiasa melakukannya, supaya kami menerima berkat-berkat perjamuan kudus. Bapa, kami percaya kuasa perjamuan kudus, segala kutuk-kutuk sial, segala sakit penyakit yang telah angkat semua Bapa. Kami serahkan sidang jemaatmu dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percayakan kuasa mujizatmu Bapa. Terima kasih untuk apa yang kami kerjakan. Terima kasih. Yesus kami tidak berdoa dan sudah melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Akhirnya Bapak, kami akan selesaikan ibadah saat pagi hari ini Bapak. Berkati setiap anak-anakmu, setiap jemaatmu yang hadir pada saat pagi hari ini, baik di online maupun di rumah masing-masing. Berkati usaha pekerjaannya, berkati kesehatannya, berkati hidup nikahnya. Bapak, kami singkirkan di dalam nama Yesus setiap sakit penyakit yang bukan dari Allah. Bapak berkati Bapak, berikan kesehatan buat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih.